harus tetap berlatih terus-menerus. Karena menurut LTAD, Long Term Athlete Development, di usia 13, 15, 17, dan 19 itu belum tentu di usia senior nanti akan menjadi pemain elit. Di usia 13, 15, 17, 19 ini latihannya harus tetap kontinu. Diperhatikan segala macamnya. Latihan kerja keras, tetap semangatnya ada dan punya mental kuat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam sepak bola. Kita bertemu kembali di belakang panggung KBA News TV. Ini adalah talk show yang membahas mengenai pikiran, situasi, dan analisis mengenai situasi yang terjadi di dunia sepak bola di tanah air. Nah pemirsa, ini pasti setuju ya kalau sepak bola Indonesia ini sudah makin menggeliat maju. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya dengan Amel Sani dan ditemani juga oleh abang saya, Bang Joni. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bang Dede Sulaiman. Ini seorang mantan striker timnas yang gemilang dan legenda di masa kejayaannya. Nah, ini Bang Dede ini kalau menurut aturan FIFA ya sudah bisa merasakan Piala Dunia nih, tapi sayangnya pada tahun itu ya, tahun 1986 kalau nggak salah Bang Dede ya. Betul, ini perwakilan Asia dan Oseania diwakili hanya 2 tim dari negara saja. Oke, langsung saja kita akan menyapa Bang Dede. Halo Abang, apa kabar hari ini? Kabar baik, Mbak Amel. Sehat ya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Bang Dede, ini kita mau ngomongin sepak bola tanah air yang semakin menggeliat maju Bang. Nah ini kalau dilihat ya Bang, Garuda Muda ini berhasil tembus ke Piala Dunia U17 Qatar. Gimana tanggapan Bang Dede? Oke, tanggapan saya nih Amel ya maupun Bang Joni, bahwa keberhasilan dari U17 lolos untuk Piala Dunia 2025 di bulan November nanti, ini adalah kita harus memberi apresiasi, memberikan semangat kepada anak-anak muda ini karena begitu kerja keras, semangatnya luar biasa sehingga bisa lolos ke Piala Dunia 2025. Kita ketahui bahwa di babak penyisihan grup itu ada 3 pertandingan. Kita pertama melawan Korea Selatan unggul 1-0, lantas dengan Yaman kita unggul 4-1, lantas terakhir 2-0 melawan Afghanistan. Itu suatu prestasi yang baik, dan yang paling terpenting lagi adalah coachnya Nova Arianto. Dia bisa mendesain bagaimana ketika lawan Korea Selatan taktik dan strateginya sangat tepat sekali. Tidak langsung frontal menyerang, tetapi zona marking dulu baru counter attack. Yang hasilnya kita tahu semua bahwa kita unggul 1-0. Kemudian ketika lawan Yaman pun kita tidak lagi bermain zona marking, tetapi kita bermain normal, bisa menyerang seperti itu. Dan lawan Afghanistan yang terakhir itu memang pemain-pemain yang diturunkan itu ada pemain kedua ya, bukan pemain kedua tetapi betul-betul yang tidak di starting 11 yang dari pertandingan pertama maupun pertandingan kedua. Nah itu pun sangat-sangat baik sekali, di mana kita bisa memenangkan di akhir-akhir pertandingan melawan Afghanistan. Itu adalah suatu prestasi yang sangat bangga dan harus kita beri apresiasi kepada pemain-pemain muda harapan bangsa dan negara Indonesia. Oke Bang, timnas U17 kan masuk ke babak 8 besar. Nah itu kan lawannya belum ketahuan nih. Masih ada Iran, ada Tajikistan, dan juga ada Oman, dan juga ada Korea Utara. Nah kalau dari 4 lawan itu, kira-kira mana yang paling mudah bagi Indonesia untuk menghadapinya gitu? Semua lawan harusnya kita anggap, jangan menganggap remeh atau anggap ringan ya. Semua tetap kita anggap bahwa lawan-lawan yang akan kita hadapi adalah
lawan yang berat kan gitu ya, sehingga konsentrasi pemain itu sendiri tidak terpengaruh oleh wah ini lemah, ini berat, ini lemah, ini berat seperti itu. Tetapi saya yakin dengan semangat juang anak-anak sekarang ini, yang generasi muda ini, itu bisa lawan siapapun harus dihadapi. Seperti itu. Jadi semuanya harus sama rata, dianggapnya semua berat ya Bang? Berat. Supaya motivasinya semakin Tetap ada. tinggi gitu ya Mas? Iya. Oke, nah Bang Dede ini pemain timnas Indonesia ini kan terkenal bagus di kelompok umur, tapi kerap tumpul ketika berada di level senior. Nah, ini menurut Bang Dede, hal itu kenapa Bang? Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh PSSI untuk menjaga kemampuan para pemain mudanya? Oke, itu memang kita bisa lihat ya, di usia-usia seperti yang U16 pernah dilatih oleh Fahri Husaini, bahkan oleh Indra Sapri, itu berhasil semua. Termasuk yang terakhir adalah SEA Games. SEA Games juga berhasil di situ. Nah, ini adalah kenapa sih kok begitu mau menginjak ke senior kurang berhasil, bahkan bisa pudarkan seperti itu ya, pertanyaannya Mbak Mela ya. Nah, jadi sebenarnya di sini PSSI betul-betul harus concern, harus punya program untuk anak-anak ini. Karena generasi muda ini adalah cikal bakalnya untuk mengganti pemain senior, kan seperti itu. Nah, untuk itu PSSI harus betul-betul bagaimana anak ini punya komitmen tetap terjaga dengan kualitas bermainnya. Kalau tidak, ini akan hilang begitu aja. Nah, untuk itu PSSI maupun istilahnya federasi, karena apa? Sepak bola itu tidak butuh hanya skill individu saja, tetapi yang terpenting juga adalah masalah teamworknya atau kerjasama. Kerjasama itu bukan hanya timnya saja, tetapi kerjasama juga ada mulai dari pengurusnya, federasi, tim manajernya, pelatihnya, asisten pelatihnya, dan pemain itu sendiri. Jadi memang kompleks bagaimana caranya untuk tetap anak-anak ini bisa berprestasi dan kualitasnya ada. Kalau Bang Dede lihat dari sisi kepemimpinan sekarang nih, kata Umum PSSI, apakah sudah terlihat arahnya ke sana gitu? Kalau lihat kita Pak Erick Thohir, memang sudah ada pembinaan-pembinaan seperti ini. Contohnya kan kita lihat U17 ini kan hasil dari pertandingan Elite Pro yang ada di kita seperti itu, yang usia seperti itu. Dan untuk menjaga mereka nih nanti bisa katakanlah menjadi pemain senior dan mereka bisa berkiprah lebih bagus lagi dari yang sekarang. Mungkin Bang Dede punya resepnya atau punya saran atau apa gitu? Jadi begini, pemain-pemain muda ini harus tetap berlatih terus-menerus. Karena menurut LTAD, Long Term Athlete Development, di usia 13, 15, 17, dan 19 itu belum tentu di usia senior nanti akan menjadi pemain elit. Karena banyak kasus kan, belum tentu. Mudanya bagus, tuanya nggak bagus. Belum tentu. Jadi memang di usia 13, 15, 17, 19 ini latihannya harus tetap kontinu. Diperhatikan segala macamnya. Latihan kerja keras, tetap semangatnya ada, dan punya mental kuat di situ, sehingga dia juga bisa berkembang terus. Kalau tidak, itu tadi akan habis, dia masuk ke seniornya habis tadi. Nah, Bang Dede, ini menarik juga ya. Ini apa hal untuk bisa menjaga hal tersebut, Bang? Karena mungkin dari orang tua ya memiliki peran yang penting, mungkin dari pandangan Bang Dede bagaimana dan seberapa penting peran orang tua atau peran lingkungan sekitar ya terhadap para punggawa Garuda Muda. Nah, coba kita dengar pandangan Bang Dede ya. Oke, pandangan saya begini. Anak sekarang dengan era saya bermain itu berbeda. Waktu kita masih bermain nih, Mbak Mela ya, kita ini latihan aja sendiri ya, datang sendiri, mandiri apa segala macam. Nah, sekarang ini anak-anak sekarang ini latihan pergi ke lapangan itu selalu diantar oleh orang tuanya, oleh ibunya atau oleh bapaknya. Jadi orang tua sekarang ini sangat penting sekali nih. Peranan penting sekarang ini. Karena apa? Satu, kalau anaknya memang mau dijadikan sebagai pemain sepak bola yang luar biasa, dia harus menjaga anaknya satu, masalah pergaulannya. Pergaulan. Kedua, masalah nutrisinya, makannya itu.
Lantas dia juga harus menjaga tidurnya, kondisinya seperti itu. Kalau tidak, anak seusia itu tidak bisa kita arahkan untuk menjadi pemain hebat, tetapi dia kemana-mana bergaulnya. Nah itu agak berat. Jadi orang tua itu peranannya juga sekarang ini sangat penting. Kalau anaknya kepingin menjadi pemain nasional yang luar biasa, yang hebat, itu tadi harus dijaga. Harus dijaga. Nah yang sekarang ini, U17 sekarang ini, itu arahan sudah benar atau enggak Bang Dede? Yang usia Kalau lihat 17 dari sisi prestasi kan oke lah ya. Iya. Nah, apakah arahnya sudah ke arah sana gitu? Kalau lihat dari sekarang federasi atau PSSI sekarang ini sudah menuju ke sana. Oh, oke. Sudah menuju ke sana. Kita lihat anak-anak sekarang itu staminanya dari awal sampai akhir pertandingan konsisten dia. Gembleng ya. Gembleng. Sampai kekar gitu. Kebugarannya tetap ada, kebugarannya itu ada. Oke. Yang kita lihat waktu terakhir lawan Afghanistan kemarin, Iya. itu semangatnya Iya. terus, spiritnya terus. Seperti nggak ada habisnya tenaga mereka tuh ya. Betul. Akhirnya di injury time waktu yang 5 menit itu bisa 2 gol. Ya, itu dia luar biasa ya. Betul, luar biasa itu. Kita apresiasi ya mereka Iya. ya. Jadi nutrisi dijaga ya Bang ya, Nutrisi. fit, stamina, sehingga semangat tetap terjaga maksimal. Betul. Kemudian penting juga tuh Bang menjaga pergaulan ya. Iya. Di sekitarnya juga karena berdampak ya Bang ya. Betul. Nah kemarin kan Coach Nova tuh melarang para pemain U17 itu untuk buka sosmed. Iya. Menurut Bang Dede, benar nggak sih pengaruhnya begitu besar kepada para pemain itu? Iya. Sangat pengaruh sangat Sangat besar. berpengaruh ya, Bang. Artinya Sangat pengaruh yang negatif atau positif? negatif. Negatif ya? Iya, sangat negatif. Karena dia kan kalau hari-hari dia hanya melihat gadget itu, akhirnya dia konsentrasi untuk latihan, Pecah ya. untuk bertanding, itu terpengaruh betul. Apalagi kalau ada komen-komen negatif ya terhadap dia. Betul. Makanya kalau mau jadi pemain luar biasa, pemain nasional yang luar biasa, itu waktu banyak pengorbanan. Ya. Harus banyak pengorbanan. Pengorbanan. Nggak bisa kita sembarangan tidur. Paling tidak di bawah jam 9 itu harus sudah tidur. Sudah istirahat ya. Sudah istirahat. Berarti kita bisa bilang bahwa keputusan Coach Nova itu sudah benar ya? Sudah benar, Coach Nova sudah benar. Dan saya katakan bahwa Coach Nova ini sangat cerdas di dalam memimpin U17 ini. Karena apa? Dia punya strategi sangat baik. Waktu lawan Korea strateginya seperti apa, lawan Yemen seperti apa, dan lawan terakhir lawan Afghanistan pun seperti apa. Dia bukan main dia. Oke. Nah, Bang Dede, ini juga Indonesia ya yang kita tahu juga akan menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia. Apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk mendapatkan kemenangan melawan China? Nah, sebenarnya di Indonesia ya, tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni di 5 Juni Indonesia. di Indonesia, Ya. ya. GBK ya. Jadi satu hal yang mesti dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah yang 11 yang kemarin chemistry-nya sudah baik, Ya. itu paling tidak harus dipertahankan. Pertahankan, dijaga ya Bang. Dijaga, karena apa? Waktu pertandingan di Australia, telas pemain-pemain kita kebugarannya sangat-sangat kurang. Turun ya. Itu Bang. karena Sangat faktor kurang. jet lag kali, Karena Bang. faktor kita hanya 2 hari di sana, terus langsung bertanding Nah, kan. mereka Itu juga ya. kecapean tuh kayaknya Nah, jet lag. jadi memang kalau kita lihat kondisi performanya pemain-pemain itu kurang optimal di situ. Nah, di saat di Indonesia melawan Bahrain ya, Bahrain, oke. melawan Bahrain, kebugaran sudah ada dan komposisi yang starting 11-nya itu sangat pas. Pas ya. Ya, di mana di situ kipernya ada Martin Paes, 3 belakangnya ada Ijes, Ijes. ada Habner, lantas ada Ricky Ridho di situ. Itu warisannya STY kalau nggak salah ya? Iya, 3 orang seperti itu ya? iya. Nah, lantas 4-nya di tengah itu kan ada Perdom, Ada Perdom. ada Pelupesi di situ. Yang pemain baru itu ya, Iya, Pelupesi. lantas ada Tom Hai di situ. Oke. Lantas yang pemain barunya ada Kaepernick di situ. Kevin Lee. Kaepernick yang ambil penalti nggak masuk waktu itu di Australia. Bukan Kaepernick si itu. Joy Pelupesi? Bukan. Kaepernick yang ambil penalti. Yang pemain tengah yang baru. Pemain tengah yang baru kan Pelupesi. Iya, 4 Pelupesi. itu kan. Oke. Nah, di depannya 3 itu ada Ragnar Oramangun, ada Rumene, ada Marcelino. Nah, itu kalau bisa dipertahankan oleh Kluivert, itu insya Allah bisa memenangkan lawan Amin. China. China. Oke. Oke. Dan kebetulan mainnya di GBK ya. Kebetulan mainnya Jadi di ada penonton Indonesia. 12 ya? Penonton Indonesia bukan main luar biasanya. Waktu itu saya kan langsung nih Iya. Oh, iya. ke Senayan ya. Oke. Langsung pemain Bahrain tuh dengan sorakan teriakan penonton Indonesia, mainnya grogi dia.
grogi, betul, Iya. grogi. Makanya lawan Cina pun semoga penonton membawa spirit pemain-pemain kita. Kita doakan bersama. Iya. Amin, semoga Hasilnya hasil bagus ya, sesuai Indonesia. harapan kita bersama ya Bang. Betul. Oke, Bang Dede, ini apakah Bang Dede sendiri ya optimis gitu ya terhadap peluang timnas Indonesia senior untuk tembus ke Piala Dunia 2026 meskipun melalui jalur ronde 4? Bagaimana pandangan Bang Dede? Pandangan saya gini Mamela ya, kalau untuk ranking guys 1 sama kedua memang sudah itu ada di Jepang dengan Australia. Nah kita punya mengejar ini adalah untuk yang 3 dan 4. 3 ini kelihatannya Arab Saudi juga ada dominan ya. Paling tidak kita ambil yang keempat. Nah kalau ambil keempat kita juga masih bisa playoff kembali kan seperti itu. Tetapi sebetulnya Bung John, sebetulnya ini adalah yang paling kesempatan besar itu di saat penyisian ini. Iya, putaran 3 ya. Ini putaran ketiga ini. Karena apa? Lawan-lawannya itu kita anggap tidak terlalu, kecuali Jepang ya, tidak terlalu istimewa sekali. Nah ini sebetulnya kesempatannya, hanya waktu kita main di Cina kalah, lantas di Bahrain ya, di Bahrain seri kan gitu ya, di Arab Saudi juga kita memang di Australia kita kalah. Jepang kalah. Iya. Nah itu yang agak beratnya. Tapi kalau kita waktu itu kita bisa ambil poin waktu di Cina maupun kita kemungkinan bisa masuk gitu yang di ranking kedua itu. Nah mudah-mudahan di putaran keempat ini juga harapan saya kita bisa lolos. Nah kenapa? Kita tuan rumah di Indonesia bisa ambil poin 3. Nanti di Jepang paling bagus adalah kita bisa menahan Jepang, draw di sana, kita bisa lolos ke putaran keempat. Jadi kita di posisi ketiga atau keempat di klasemen grup C ya. Kita ada harapannya. Terus kalau putaran 4 berapa persen tuh peluangnya? Putaran 4 kita mesti lihat lagi karena ada lawan-lawan yang berikutnya ya. Lawan-lawan berikutnya juga memang yang ada pemain-pemainnya atau negara-negara yang langganan juga di Piala Dunia itu, Nah memang kita harus lebih kerja keras lagi, lebih fokus lagi untuk persiapannya. Kalau tidak, kita akan sia-sia untuk peluang yang sudah ada di depan mata itu. Oke. Nah, ini Bang Dede, Bang Yudi, ini mungkin pertanyaan terakhir nih yang bisa kita diskusikan di episode kali ini. Menurut pandangan Bang Dede sendiri, apa catatan, kelemahan dan kelebihannya juga tentunya ya untuk timnas asuhan Patrick ya di mata Bang Dede Sulaiman? Silakan Bang. Ya, kalau kelebihannya adalah dia kan pemain-pemain profesional betul ya. Iya. Jadi dia selalu siap untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang ada, kan itu ya. Nah, itu sisi kelebihannya. Kedua, juga sama pelatihnya kan dia sudah chemistry-nya ada, seperti itu. Nah, untuk yang kelemahannya, tim ini kan ada beberapa pemain-pemain yang baru, kan gitu ya. Dan ada juga pemain-pemain yang sudah lama tetapi harus bergabung dengan pemain-pemain baru. Nah, itulah harus tetap latihannya terus seperti itu, harus continue. Sehingga chemistry-nya ketemu. Ketemu seperti itu. Nah, kalau sudah chemistry-nya ketemu, kita bisa memainkan pertandingan itu dengan baik kan. Mungkin satu lagi pertanyaan saya dari saya, Bang Dede kan sebagai striker ya dulu. Nah kita lihat bahwa di timnas kita yang senior ya, ada Ole, ada Marcelino, ada Orad Mangun, ada Sananta. Itu menurut pandangan Bang Dede, apakah sudah memadai nggak para striker kita? Karena target kita di lawan China di GBK nanti targetnya menang. Nah, apakah memungkinkan itu? Kalau kita lihat Ole Rummenigge, dia pemain yang saya bilang luar biasa ya. 2 kali pertandingan dia 2 kali bisa bikin gol kan seperti itu ya. Nah di samping itu pun ada Marcelino yang punya kesempatan juga, dia bisa membuat gol kan gitu ya. Nah memang sekarang ini yang dianggapnya dulu pemain depan itu agak kurang, sekarang dengan adanya Ole Rummenigge kita bisa lebih baik seperti itu. Oke ya.
Bang Joni, gimana ini diskusi kita sama Bang Dede? Udah terkupas ya Bang Joni ya? Iya, kayaknya sudah semuanya terkupas dari mulai U17 sampai yang senior, dan peluang kita sejauh mana nanti ke depannya, apakah kita akan lolos atau tidak. Nah, Bang Dede sudah memberikan jawabannya, semoga bisa bermanfaat untuk para pemirsa. Amin. Nah, ini kita dengar motivasi terakhir mungkin dari Bang Dede mau menyampaikan pesan-pesan, motivasi, semangat gitu ya untuk timnas Indonesia tentunya supaya kita bisa melaju, melangkah lagi lebih tinggi gitu Bang. Silakan Bang. Oke, untuk para pemain timnas U17 maupun yang senior tetap fokus, kerja keras, semangat, pantang menyerah, dan tetap berlatih untuk kejayaan bangsa Indonesia. Amin. Amin. Jaya sepak bola Indonesia. Terima kasih Bang Dede. Terima kasih Banyak. Sekian pemirsa perbincangan kita dengan legend kita, mantan striker timnas kebanggaan Indonesia. Saya Amel Sani dan juga saya Joni. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wow.